Pernahkah Anda menyadari saat membeli barang di minimarket ber-AC dingin, Anda sebenarnya tidak cuma membayar barangnya, tetapi juga biaya listrik toko, sewa lokasi mewahnya, dan gaji pegawai yang menata raknya. Bagaimana jika ada toko yang berani mematikan AC-nya, membiarkan barangnya di dalam dus pabrik, lalu memotong harganya hingga 30% lebih murah untuk Anda? Selamat datang di OSAVE, fenomena retail yang nekat memangkas kenyamanan demi menyelamatkan isi dompet konsumen. Untuk memahami mengapa OSAVE hadir dan langsung menarik perhatian, kita harus melihat realitas ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen di Indonesia dihadapkan pada tekanan ekonomi yang cukup berat. Penurunan daya beli bukanlah sekedar angka statistik di atas kertas, melainkan kenyataan pahit di meja makan setiap keluarga. Kita menyaksikan fenomena yang dikenal sebagai volume penyusutan barang, kondisi di mana harga sebuah produk tetap sama, tetapi porsi atau volumenya perlahan diperkecil oleh produsen. Minyak goreng yang dulu berukuran 2 liter menjadi 1,8 liter, atau sebungkus biskuit yang jumlah kepingannya berkurang. Kondisi ini menggugah psikologis konsumen secara mendasar. Perilaku belanja berganti dari yang tadinya berfokus pada kenyamanan dan gaya hidup menjadi perilaku belanja yang sangat sensitif terhadap harga atau frugal. Konsumen mulai menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan dari dompet mereka. Di tengah situasi inilah OSAVE masuk ke dalam peta persaingan. Didirikan pertama kali di Filipina pada tahun 2021 di bawah naungan Robinson Retail Holding. OSAVE tidak dirancang sebagai minimarket modern biasa. Merek ini membawa konsep bisnis yang sudah sangat matang di Eropa, yaitu hard discount stores. Model bisnis yang dipelopori oleh raksasa retail dunia seperti Aldi dan Lidl. Pada tahun 2023, melalui PT OSAVE Indonesia, mereka memulai langkah perdananya di Indonesia. Gerai-gerai awal dibuka di kawasan pemukiman padat di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat seperti di Bekasi. OSAVE tidak berniat menggeser pasar tradisional yang sudah memiliki basis pelanggan setia. Juga tidak berniat meniru minimarket konvensional yang penuh fasilitas kemewahan. OSAVE hadir tepat di tengah-tengah celah tersebut. Mereka membidik kelompok masyarakat yang menginginkan kebersihan dan kepastian kualitas barang, seperti di minimarket modern, namun dengan harga yang mendekati atau bahkan jauh lebih murah dibanding pasar grosir. Mereka tidak menjual estetika toko, mereka menjual fungsi murni dari sebuah produk kebutuhan harian. Kehadiran OSAVE di Indonesia menandai babak baru dalam industri retail tanah air. Sebuah pembuktian bahwa di tengah kondisi ekonomi yang menantang, selalu ada peluang besar bagi siapa saja yang mampu menawarkan solusi efisiensi yang nyata bagi masyarakat. Pertanyaan terbesar yang sering muncul di benak masyarakat adalah, bagaimana mungkin OSAVE bisa menjual produk kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan minimarket raksasa yang sudah menguasai pasar selama berpuluh-puluh tahun? Apakah mereka menggunakan strategi bakar uang? Jawabannya adalah tidak. Rahasianya terletak pada struktur operasional yang sangat efisien dan disiplin unit ekonomi yang luar biasa ketat. Pertama, OSAVE menerapkan strategi harga yang disebut sebagai everyday low price atau harga murah setiap hari. Di minimarket konvensional, Anda mungkin terbiasa melihat program promosi berganti-ganti setiap pekan, diskon akhir pekan, promo beli satu atau gratis satu, atau poin member. Semua program promosi tersebut sebenarnya membutuhkan biaya operasional dan pemasaran yang sangat tinggi. OSAVE menghilangkan seluruh kerumitan itu. Tidak ada brosur promo cetak, tidak ada poin member, dan tidak ada diskon sementara. Harganya dibuat langsung murah sejak hari pertama produk ditaruh di toko. Kedua, terjadi pemangkasan jumlah variasi produk atau stock keeping unit secara ekstrim. Minimarket biasa umumnya menyimpan antara 3.000 hingga 5.000 jenis produk di dalam toko mereka. Hal ini membutuhkan manajemen rantai pasok yang sangat rumit dan biaya penyimpanan gudang yang mahal. OSAVE memangkas angka tersebut secara radikal. Mereka hanya menyediakan sekitar 800 hingga 1.000 jenis produk saja. Hanya produk-produk kebutuhan pokok dan barang konsumsi cepat laku yang benar-benar dibutuhkan oleh sebuah rumah tangga setiap harinya.
Ketiga, mari kita lihat penataan dalam tokonya. Saat Anda melangkah ke dalam toko OSAFE, Anda tidak akan melihat karyawan yang sibuk menyusun botol atau kemasan satu persatu di atas rak pajangan yang mahal. Konsep penataan yang mereka gunakan disebut dengan display ready case. Barang-barang dikirim dari pabrik di dalam kardus khusus. Karyawan hanya perlu memotong bagian depan kardus tersebut dan meletakkannya langsung di atas palet kayu dan rak sederhana. Strategi penataan minimalis ini berhasil memangkas biaya jam kerja dan beban tenaga kerja hingga 40%. Keempat, efisiensi penggunaan ruang dan energi. Luas gerai OSAFE dibuat relatif kecil, hanya sekitar 100 hingga 150 meter persegi. Ruangan yang lebih ringkas berarti biaya sewa tempat yang jauh lebih murah. Selain itu, mereka tidak menggunakan pendingin udara berkapasitas raksasa secara berlebihan dan membatasi penggunaan lampu dekoratif yang memakan biaya listrik tinggi. Setiap rupiah yang berhasil dihemat dari tagihan listrik, sewa bangunan, dan gaji tenaga kerja langsung dikembalikan kepada konsumen dalam bentuk potongan harga jual produk. Dalam dunia bisnis retail fisik, terdapat sebuah hukum tidak tertulis. Lokasi adalah kunci utama. Namun, mencari dan menyewa lokasi strategis di pinggir jalan utama kota-kota besar di Indonesia membutuhkan modal yang sangat luar biasa besar. Jika OSAFE memaksakan diri menyewa ruko-ruko mahal seperti kompetitor utamanya, maka struktur biaya mereka akan membengkak dan janji harga murah tidak akan pernah bisa terwujud. Lalu, bagaimana OSAFE mengatasi hambatan besar ini? Jawabannya adalah melalui strategi asset-light expansion atau ekspansi dengan beban aset yang sangat ringan. Memasuki fase ekspansi masifnya, OSAFE mengambil langkah taktis yang sangat cerdas dengan menjalin kemitraan strategis bersama Pos Properti Indonesia yang merupakan anak usaha dari BUMN Pos Indonesia. PT Pos Indonesia memiliki ribuan aset tanah dan bangunan yang tersebar di lokasi-lokasi sangat strategis hingga ke tingkat kecamatan dan pemukiman padat di seluruh Indonesia. Sayangnya, sebagian dari aset-aset tersebut berada dalam kondisi kurang produktif dan menjadi idle aset. Melalui kerjasama ini, terbentuklah sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan. Bagi Pos Indonesia, mereka mendapat pendapatan berulang dari pemanfaatan aset yang tadinya tidak terpakai. Bagi OSAFE, mereka mendapatkan akses instan ke ribuan titik lokasi strategis yang berada tepat di tengah-tengah pemukiman warga dengan biaya sewa yang jauh lebih kompetitif dibandingkan harus menyewa properti komersial baru. Langkah ini berhasil memangkas biaya modal awal pembukaan toko secara drastis dan mempercepat penetrasi pasar di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Selain efisiensi di sektor properti, OSAFE juga merombak hubungan tradisional antara pihak retail dan pemasok barang. Di minimarket konvensional, para produsen atau supplier biasanya dikenakan berbagai macam biaya tersembunyi, seperti slotting fee atau biaya sewa ruang di rak pajangan, biaya promosi katalog, hingga biaya perayaan ulang tahun perusahaan retail tersebut. Biaya-biaya beban produksi ini pada akhirnya akan dibebankan kembali ke harga jual produk kepada konsumen. OSAFE menghapus seluruh sistem slotting fee dan biaya promosi tersembunyi tersebut. Mereka mendatangi produsen dan memberikan penawaran yang sangat lugas. Kami tidak akan meminta biaya sewa rak kepada Anda, tetapi Anda harus memberikan harga modal paling murah yang pernah ada. Sebagai gantinya, kami garansi volume penjualan produk Anda akan sangat tinggi, karena kami tidak akan menjual banyak merek pesaing untuk kategori produk yang sama. Sistem kerjasama yang adil dan transparan ini disambut sangat baik oleh para produsen, baik skala besar maupun pengusaha lokal, yang akhirnya memungkinkan OSAFE mengamankan pasokan barang dengan harga terbaik di pasaran. Ketika sebuah perusahaan retail memutuskan untuk memangkas kenyamanan demi mengejar harga murah, muncul pertanyaan mendasar mengenai respon konsumen. Apakah masyarakat Indonesia siap berbelanja di toko yang serba sederhana? Disinilah terjadi sebuah kompromi rasional atau value trade-off dalam psikologis konsumen. Pelanggan OSAFE secara sadar menyepakati sebuah perjanjian tidak tertulis. Mereka memahami bahwa mereka tidak akan menemukan tempat duduk untuk nongkrong,
Tidak ada mesin pembuat kopi kekinian, tidak ada area parkir yang luas dengan penerangan mewah, dan tidak ada pendingin udara yang membuat menggigil. Namun, sebagai gantinya, saat mereka berdiri di depan kasir dan melihat total tagihan berbelanja bulanan mereka, ada sejumlah uang yang berhasil dihemat. Dalam situasi ekonomi yang menantang, penghematan nyata bagi anggaran rumah tangga terbukti jauh lebih bernilai daripada sekedar kenyamanan sesaat. Namun, menjual barang murah dari merek-merek yang mungkin belum terlalu dikenal oleh publik membawa risiko lain. Timbulnya keraguan konsumen terhadap kualitas barang. Banyak konsumen beranggapan bahwa barang murah identik dengan barang berkualitas rendah atau barang yang hampir kadaluarsa. Untuk mengatasi hambatan psikologi ini dan membangun kepercayaan masyarakat secara cepat, Osef meluncurkan sebuah terobosan layanan yang sangat radikal dan belum pernah dilakukan oleh jaringan retail minimarket lain di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah No Question Asked Refund Policy atau jaminan pengembalian barang dan uang 100% tanpa syarat yang berbelit-belit. Jika seorang konsumen membeli sebuah produk di Osef, baik itu produk makanan, minuman, atau kebutuhan rumah tangga dan merasa tidak puas dengan rasa atau kualitas produk tersebut, konsumen dapat membawa kembali produk itu ke toko. Pihak Osef akan langsung mengembalikan uang konsumen secara penuh tanpa perlu memberi alasan yang rumit. Dan dalam beberapa kasus, bahkan tanpa perlu menunjukkan struk belanja. Strategi jaminan kualitas ini merupakan langkah terukur yang ampuh. Kebijakan ini secara instan menghilangkan rasa takut dan keraguan konsumen saat ingin mencoba produk-produk baru atau merek alternatif yang ditawarkan di dalam gerai Osef. Ini adalah bentuk komitmen tertinggi pada kualitas di tengah strategi harga murah. Saat ini, peta persaingan retail di Indonesia diisi oleh 3 kekuatan utama dengan pendekatan yang saling berbeda. Indomaret dan Alfamart menguasai pasar lewat kenyamanan, lokasi melimpah, dan ekosistem layanan finansial. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yaitu berfokus pada pilar ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi pedesaan, mengintegrasikan hasil tani lokal serta barang subsidi langsung untuk warga desa. Sementara Osef berdiri di tengah satu fokus tunggal, efisiensi operasional ekstrim untuk menghadirkan harga barang termurah di pemukiman perkotaan dan pinggiran kota. Tantangan terbesar Osef ke depan adalah pembuktian skala bisnis, yaitu tantangan logistik. Mampukah Osef mempertahankan margin yang sangat tipis saat berekspansi ke luar Jawa dengan biaya distribusi yang mahal? Tekanan kompetisi. Bagaimana Osef menghadapi respon raksasa convenience store serta penetrasi masif program nasional KDMP di rantai pasok daerah? Kehadiran Osef dan pergerakan KDMP membuktikan satu hal. Industri retail di Indonesia sedang mengalami pergeseran fundamental. Pemenang pasar masa depan adalah mereka yang paling berani memangkas efisiensi rantai distribusi dan mengembalikan nilainya langsung ke masyarakat. Pada akhirnya, fenomena Osef bukan sekedar cerita keberhasilan sebuah merek, melainkan sebuah seruan perubahan bagi kita semua, baik sebagai konsumen maupun pelaku bisnis. Sebagai konsumen, saatnya kita menjadi pembeli yang lebih cerdas. Mari mulai mengevaluasi kembali setiap rupiah yang kita keluarkan. Jangan ragu untuk beralih ke model bisnis yang menghargai dan melindungi isi dompet keluarga Anda. Dan bagi Anda para pelaku usaha, pendiri startup maupun pemimpin perusahaan, jadikan strategi Osef sebagai cerminan bagi bisnis Anda hari ini. Buka kembali catatan keuangan Anda, amati setiap proses operasional Anda, dan tanyakan pada diri Anda sehari ini, mana saja pemborosan yang bisa kita pangkas demi memberikan nilai yang lebih berdampak bagi pelanggan kita.